Nggak begitu signifikan ya kenaikannya sampai 2026. Kira-kira bisa di-share nggak kenapa? Atau karena OPEX-nya tinggi? Sebenarnya Welcome back to Carpitch Season 2, a program by Digital Hub Sinar Maslan and Teman Startup, where we bring startup founders and venture capitalists together untuk naik mobil di mana mereka akan memenangkan the golden ticket. Will they make it or break it? Tune in to Carpitch Season 2 to find out. halo Mbak. Ivy dari Gobi Partners. Suka Mbak. Halo, kenalin, aku Alif Andika Seri Saputra, akrab dipanggil Suta dari UMEDS, Your Medical Learning Solutions. Sebenarnya kita totally ngubah pitch deck-nya dari yang pertama kali submit dengan yang akan kami presentasikan di siang hari ini ya. Oke, halo Mbak, salam kenal. Thank you sebelumnya. Saya Suta, kami dari UMEDS. Jadi UMEDS ini Your Medical Learning Solutions. Basically kita merupakan startup di industri education technology, tapi dengan niche marketnya di kedokteran dan kesehatan umum. Jadi saya kebetulan mahasiswa koas. Koas? Ya, saya masih koas, tapi saya dari kedokteran gigi nih. Nah, waktu di tahun 2020, waktu lagi pandemi COVID-19, kebetulan waktu itu satu semester kita di-off-kan nih. Nggak bisa ikut kegiatannya di kampus ya karena kondisi yang tidak mendukung gitu. Nah, itu pertama kali kita mengadakan sesi webinar terlebih dahulu. Jadi kita berbicara bagaimana sih peluang karir seorang dokter gigi itu tidak hanya sebatas sebagai seorang klinisi yang mungkin ya kerja di rumah sakit atau di klinik, tapi ada potensial untuk bisa sebagai akademisi, entrepreneur. Jadi banyak peluang sampai sekarang juga di digital industry gitu ya. Nah, habis itu di 2021 kita pertama kali nih Mbak berubah untuk menjadi sebuah startup education technology gitu ya. Jadi kita buat legalitasnya, kemudian kita mulai fokus nih untuk produknya. Dan sekarang problem yang kita highlight, jadi kondisi pandemi kemarin itu kita tuh para mahasiswa udah aware nih dengan metode belajar dengan menggunakan teknologi. Waktu itu kita di 2021 MVP-nya pakai website, tapi sekarang kita barusan banget launching aplikasinya di UMEDS juga namanya, dan kita sebelumnya namanya Academy nih Mbak. Waktu itu Academy Ibu dan Kawan Belajarmu, sekarang jadi UMEDS. Jadi kita ambil momentum pada saat grand launching aplikasi ini, kita ubah menjadi UMEDS, jadi karena fokus ke teknologinya dan juga konten belajarnya. Nah, tadi kalau misal problem yang sekarang ini dari para mahasiswa udah aware nih belajar pakai teknologi khususnya digital. Ya dulu saya waktu maba nih kemana-mana bawanya buku tebal berbahasa Inggris. Ketika kami translate beda bahasanya karena dari terminologi kedokteran nggak semua bisa dipakai Google Translate gitu ya. Kemudian ini juga menjadi tantangan nih buat para institusi kedokteran sama kesehatan, di mana perubahan yang terjadi kemarin setelah pandemi, mahasiswanya udah mau belajar pakai teknologi tapi masih banyak yang konvensional. Nah, itulah kami membuat produk dari UMEDS ini. Cara konseptual model ngambil research ya. Peneliti ini riset 200 artikel yang membahas terkait oleh medical learning dalam kurun waktu 2 tahun, dan mereka buat konseptual model, dan ternyata inner circle-nya itu adalah di teaching sama learning-nya ini nih, yang mana semuanya itu berdampak ke sistem pelayanan kesehatan ataupun juga bagaimana penerimaan dari para pasien ataupun juga stakeholder yang lain nih. Jadi sebelum kita memperbaiki problem kesehatan di Indonesia, jadi dimulai terlebih dahulu nih dari teaching and learning sistemnya. Nah, di sini kita hadir, UMEDS kita sekarang provide sistem metode pembelajaran menggunakan aplikasi, sebenarnya combine antara aplikasi dan juga website. Kita fokus bagaimana mereka bisa belajar secara asinkronus. Jadi asinkronus ya self learning gitu Mbak. Terus kalau sinkronus ya mereka bisa berinteraksi langsung dengan para tutornya. Nah, kalau tutornya kita tuh kita ambil dari dokter gigi gitu. Jadi selisih umurnya nggak terlalu jauh gitu Mbak. Tunggu, jadi kan ini aplikasinya untuk kedokteran gigi, kedokteran sama kesehatan umum. Cuma memang lebih banyak kontennya di kedokteran gigi. Karena kita startingnya dari kedokteran gigi terlebih dahulu Mbak. Nah, dari metode belajar yang kita gunakan sekarang, harapannya mereka tuh bisa pakai metode SCL tapi active learning. Sebenarnya di beberapa kampus sudah pakai metode ini, tapi terbatas dengan teknologi yang mereka gunakan. Jadi ya hanya menggunakan recording Zoom meeting ataupun juga menggunakan Classroom. Tapi totalnya pun juga itu digunakan oleh dosen-dosen
yang paham gitu menggunakan teknologinya. Beda sama para profesor yang udah sangat senior gitu. Nah, dengan metode belajar ini mereka bisa otonomi belajarnya tuh mereka yang kontrol sendiri kapan mau belajar apa, tiap sesinya belajar berapa lama. Terus kita fokus sekarang ini ke micro learning feature-nya, bentuknya video belajar, kemudian rangkuman materi, handbook, sama latihan-latihan soal. Nah, latihan soalnya ini kita langsung adaptasi ke ujian akhirnya sebelum mereka menjadi dokter-dokter gigi. Jadi kan dokter-dokter gigi, si calon-calon ini harus ikut ujian kompetensi, dan itu jadi problem nih Mbak, itu yang kami sebutkan di pitch day yang lama, yang mana jumlah kelulusannya itu kurang dari 80%, dan ini mengganggu gitulah distribusi bagaimana dokter gigi, dokter umum yang baru untuk mengikuti internship, dan itu juga mempengaruhi agregasi dari universitas. Jadinya kita fokus gitu bagaimana provide konten belajar untuk para mahasiswa, tapi membantu juga untuk universitas bagaimana menyukseskan mereka untuk lulus 100% di setiap ujiannya. Nah, ujiannya itu sebenarnya pelaksanaannya 4 kali dalam setahun, Mbak. Terus ketika mereka masih butuh interaksi langsung dengan para tutor, kita masih ada open class sama private class. Ya tergantung dari keterbutuhan mereka. Kalau misal bentuknya on demand, mereka ingin persiapan untuk ujian kasus ataupun ujian blog, ambilnya private class itu. Kalau private tuh maksimal 15 orang ya? Iya Mbak, bener. Oke. Dan mereka yang menentukan mau belajar apa, belajarnya sama siapa, sama kapan belajarnya. Oke. Kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun, 3 pekan ya setelah launching, kita udah dapat 1.400 apps user, 50-50 sih Mbak antara App Store sama Play Store. Itu terus, yang aktif ya usernya? Iya Mbak, kebetulan sebelum kita launching, mereka udah pakai MVP website juga, itu ada 4.000 student yang terregister dari lebih dari 50 universitas. Tadi kalau misal tutornya mengajar, mereka dapat ratingnya di 4,7, dan kita fokus nih gimana ningkatin mereka kualitas dari para tutornya, baik dari pemahamannya ataupun juga communication skill-nya, dan gross revenue kan lebih dia. Tadi studentnya itu berarti memang paling banyak clinical atau? Sekarang kalau dari data kita banyaknya preclinical Mbak. Preclinical Iya, studentsnya. Tapi ketika willingness to pay-nya itu lebih banyak koas sebenarnya Mbak. Karena dari koas kan mereka udah nggak kuliah, sedangkan mereka harus sering ujian gitu. Jadi mereka butuh tambahan materinya lebih masif gitu dibanding anak preklinik. Sorry, tadi startnya berarti di 2020 ya? Iya benar Mbak. Oke, berarti udah 3 tahun ya? Iya. Oke. Kalau dibilang marketnya ya sangat niche, tapi kita melihat bahwa ini potensinya luar biasa. Kita nanti tidak hanya ngambilnya di market mahasiswa, tapi bakal improve ke tenaga kesehatan profesional gitu. Dan mereka juga tetap membutuhkan improvement baik itu knowledge ataupun juga skillnya. Dan kita melihatnya nggak hanya universitas, tapi ternyata masih banyak juga politeknik kesehatan gitu. Yang mana satu universitas itu mahasiswanya 5.000-an, 8.000-an. Kita kemarin banyak permintaan dari mereka, tapi kita kayak belum bisa menerima karena kurikulumnya belum cocok gitu Mbak. Habis itu kita lihat ya sekarang tuh banyak banget universitas yang buka FK, dan itu menjadi problem baru lagi. Mereka terlalu percaya gitu ya untuk membuat FK, tapi ternyata Mbak. Dan kalau maba tiap tahunnya itu meningkat kurang lebih 5%. Jadi ada 5.000 sampai 10.000 mahasiswa baru yang hadir di rumpun kesehatan. Sebelum lanjut, mau nanya dulu untuk bisnis modelnya sendiri, kalian tuh lebih fokus ke B2B atau B2C ya? Soalnya kan ini ada dua-duanya ya? Iya Mbak. Jadi kita 2 tahun belakangan fokusnya ke B2C. Tapi sekarang karena kita udah dapat dukungan dari Telkom gitu ya, jadi kita telah binaan Indigo dan kita dibantu banget nih. Sebenarnya karena problemnya kan saya masih koas ya Mbak. Jadi kayak banget nih. Nah setelah kita join di Indigo nih yang bantuin untuk penetrasi ke kampus. Jadi sekarang kita udah mulai 3 kampus yang berjalan, dari Undi, UB, kemudian dari Mustopo. Itu juga bantuan dari mereka sih. Untuk dari acquire tutorsnya gitu ya, dan acquire usernya pasti. Acquire user langsung sebab kalau tutor kita masih open recruitment secara umum sih. Oh oke. Nah kita dapatnya kalau dari user karena udah launching apps-nya, kita subscription bentuknya ada yang premium 1, 6 sama 12 bulan sih Mbak. Nah kalau yang tadi yang sama kampus kita one time sale gini sih Mbak. Jadi mereka mau ngambil program persiapan banyaknya di UKMP 2DG ini Mbak, yang mana mereka membutuhkan gitu untuk lulusannya 100%. Tapi ke depan ketika kita udah ngembangin produknya, kita bisa offer lagi nih bentuk membership ke universitas. Jadi kita belum berani subscription ini kita tawari ke universitas karena masih banyak kontra gitu di para kalangan dosen yang senior. Karena belum lulus ya? Atau co-foundernya
atau gimana? Satu sisi itu sih Mbak, jadi karena bisa nih kok mahasiswa terus over produk belajar yang mana dia sendiri belum selesai. Satu lagi ya masih berpikir konvensional metode learning systemnya itu sih Mbak. I see. Berarti challenge-nya selama 3 tahun ini kurang lebih itu ya? Dari penetrasi sisi itu, kampus penetrasi Mbak. Kampusnya. Tapi kita sekarang dari dukungan ini Go Telkom juga kita ini sih Mbak udah join advisornya kami, komisioner juga. Ini dekan gitu, dan beliau punya banyak networking untuk membantu kami nantinya masuk ke berbagai universitas. Kemarin kita udah petakan kampus sih Mbak. Tapi challenge-nya adalah kita sekarang 3 bulan ke depan ngumpulin data bagaimana impact yang kita dapetin dari apps ini gitu. Dan kita mulainya nanti dari PTS terlebih dahulu. Dimana kalau dari PTS memang itu lebih banyak problemnya gitu dibanding PTN. Kalau dari timnya sendiri, co-foundernya ada berapa ya? Kami berdua Mbak. Oh, berdua. Jadi satunya Mas Minhaj, dia sebagai CTO dan memang backgroundnya di full stack developer sih Mbak. Oke. Kalau CFO-nya? Yang handle masih saya sih Mbak, antara dari finance sama marketingnya. Kebetulan lagi 2 MBA juga dan banyak belajarnya dari situ sih Mbak. Oke. Kalau dari kami, memang di Indonesia ya Mbak, bentuknya tuh kalau yang persis sama kami itu belum ada yang mengkombinasikan antara asinkronus sama sinkronus. Tapi mereka sudah ada sih yang bimbel-bimbel konvensional, kemudian yang aplikasinya hanya untuk try out. Nah, kita di sini masukinnya berkompetisi dengan platform global yang mana mereka udah 5-7 tahun dan banyaknya udah series C gitu sih Mbak. Dan harapannya mereka sebenarnya pattern masuk ke entry marketnya ya ke Indonesia tuh challenge karena kontennya mereka berbahasa Inggris. Kemudian mereka banyaknya asinkronus. Jadi ini potensi yang besar untuk kita berkembang di Indonesia, kemudian nanti masuk ke Asia Tenggara sih Mbak. Kita sekarang lagi join di Indigo Telkom, kemarin dapat funding di Mio. Yang ini kita bakal final evaluation gitu. Kita bakal ditentukan apakah lanjut ke BMV atau tidak. Dan ke depan setelah 3 bulan kami di BMV kita udah achieve 100% si KPI-nya di Indigo. Jadi harapannya bisa lanjut. Setelah 3 bulan kita masuk ke Q3, harapannya kita bisa mulai fundraising sih Mbak. Karena di business model validation kan kita murni bagaimana produknya kita bisa market fit gitu sih Mbak. Nah, nextnya kita fokus ngerjainnya di sini sih Mbak, developing 3D medical concept. Jadi kayak digital board gitu, yang mana totally dari semua materi kita sediakan bentuk 3D, baik itu basic knowledge-nya ataupun juga clinical guidance-nya gitu untuk para tenaga kesehatan profesional. Dan ini memang tadi ya Mbak, kalau dari konseptual modelnya yang kami kerjakan sekarang kan masih mobile based learning sama micro teaching ya. Dan dari rekomendasi risetnya kan masih ada augmented reality, virtual reality yang mana di luar tuh di Eropa dari masing-masing kampus sudah buat, dan ini challenge dan potensi yang besar gitu buat kami di Indonesia Mbak. I see. Kalau dari proyeksinya sendiri nih saya lihat tapi begitu signifikan ya kenaikannya sampai 2026. Kira-kira bisa di-share nggak kenapa? Atau karena OPEX-nya tinggi? Karena kan ini mau buat develop 3D medical concept juga, terus virtual reality sama AI kan? Iya benar. Sebenarnya itu yang sebelumnya sih Mbak, kita kemarin baru hitung ulang lagi ya gitu. Dan kita harapannya bisa improve dari tahun ini, kita bisa achieve di Mio ya. Kemudian naik Mio di tahun depan. Memang challenge-nya adalah expenses untuk membuat produknya sih Mbak, yang bakal membutuhkan waktu yang lama dan officer-nya juga butuh yang capable gitu sih Mbak. Oke, sekarang timnya total ada berapa? Kita yang full time ada 6 orang, 6 orang. 20 orang tuh part time, tapi mostly mereka mahasiswa gitu Mbak. Oke. Nah, untuk dari fundraising-nya tuh untuk apa aja ya pembagiannya? Kalau yang terbaru kita fokus pengembangan produknya sih Mbak. Tadi yang 3D medical concept, karena totally itu yang dibutuhkan universitas, nggak hanya PTS tapi PTN pun juga. Dan ya yang paling dibutuhkan krusial tuh ya 3D medical concept gitu sih Mbak. Dan itu kita fokus 65% akan menggunakan itu. Kalau dari basis valuasinya sendiri? Jadi kita karena baru join di Indigo, sebenarnya perhitungan valuasinya masih dihitung sama tim Indigo sih Mbak. Tapi ketika join dari Indigo ya kurang lebih diangkat di 100% itu sih Mbak. Oke. Kalau feedback dari para user sejauh ini gimana sih tentang UMaths? Kalau dari live class-nya kita pattern berdasarkan produk ya Mbak. Sebenarnya kalau dari yang pertama dari asinkronusnya dulu ya Mbak. Video belajarnya kita kan masih pakai rekaman meeting ya Mbak. Mereka maunya ada pengembangan per topiknya gitu sih Mbak. Dan kita baru testing juga di YouTube. Challenge-nya adalah kita baru bisa selesai satu topik 1 pekan Mbak. Jadi mereka lebih bukan rekaman meeting tapi kayak slideshow gitu.
dari video belajar. Kalau latihan soalnya kita baru provide 5 soal per topiknya. Nah, mereka maunya 10 ataupun juga 15, sama kita mau pasang AI recommendation gitu Mbak, yang mana kan kalau yang question bank ini krusial gitu ya buat tryoutnya mereka, simulation. Kan ada ujian gitu itu ya. sih, Mbak. Maksudnya dari question bank yang ada tuh apakah merepresentasikan soal-soal yang mereka dapat gitu nanti ketika ujian atau gimana? Kalau ujiannya kan ada 2 jenis ya, ujian bloknya yang ya daily atau monthly mereka dapetin, itu kita tidak garap sih Mbak, karena masing-masing universitas ada patternnya sendiri. Nah, yang kita garap adalah yang sudah terstruktur dari nasional, yang UKMP 2DG, UKMP PD ini, yang mana mereka akan dapetin pada saat di akhir sebelum menjadi dokter gigi. Nah, itu kurikulumnya jelas tuh Mbak, jadi nanti nggak ada perdebatan jawaban dari soal-soal yang kami berikan. Nah, cuma mereka maunya jumlah soalnya lebih banyak, sama mereka bisa mengetahui si topik-topik dari hasil ujian itu ada recommendation gitu. Kamu tuh harus fokus ke topik A, B, atau C. Nah, kalau konsep batch-nya inginnya lebih dikembangkan sih dari 3D dari 2 dimensi ke 3D. Kita masih pakai vertical vector gitu sih, Mbak. I see. Kalau misalkan next-nya untuk UMed sendiri nih, kan sekarang kedokteran gigi, apakah akan mengembangkan untuk kedokterannya juga dan kesehatan umum? Kira-kira itu plan-nya gimana ya? Jadi kalau di tahun ini 2023 kita fokus totally sampai menyelesaikan semua proyeknya kedokteran gigi sih Mbak. Oke. Sampai kita bisa masuk ke kampus, sampai kita dapat 15K user. Itu pun juga angkanya 3% ya dari market share. Nah, next-nya di 2024 baru kita masuk ke kedokteran umum. Kedokteran umum ini marketnya paling gede sih dibanding dengan yang lain. Dan lebih kompleks ya pastinya, karena macam-macam. Tapi kalau kita udah provide konten kedokteran umum, kita udah bisa combine dengan keperawatan sih sebenarnya Mbak. Terus mungkin ada yang mau ditanyain sama Gobi? Mungkin dari Mbak ada feedback gitu buat kami ke depan ataupun juga better untuk khususnya untuk revenue model sih Mbak, karena bentar lagi kita mau masuk BMV ya di Telkom gitu ya. Mungkin kalau feedback dari saya, definitely an interesting market ya buat kita dalami juga, edutech khususnya, apalagi ini menyangkut kesehatan juga gitu. Tapi saran dari saya itu sih tadi, mungkin dari tim manajemennya juga harus ada CFO-nya supaya bisa punya revenue model yang memang sesuai gitu dan juga bisa monetize dengan baik gitu. Ya itu harus fokus misalkan bisnis modelnya tadi, misalkan mau lebih di B2B, karena kan susah ya kalau main di B2B, B2C, apalagi resource-nya masih belum banyak gitu. Jadi harus mikirin juga mau fokus kemana dulu gitu, jangan terlalu kemana-mana. Apalagi ini juga bagus tadi udah mulai dari dokter gigi dulu, baru kalau masalahnya sudah bisa diselesaikan semua, mulai move ke kedokteran dan kesehatan umum, karena memang lebih kompleks sih, stakeholders-nya juga beda, dan mungkin perlu dilihat juga apakah ada akreditasinya atau peraturan-peraturannya yang perlu dipunyain sama UMEDS nih gitu. Kira-kira apa ya? Kode etiknya gitu sih Mbak. Jadi kan kita provide konten yang dia harus trusted sama complete ya. Trusted dalam artian udah dikurasi sama dokter gigi spesialis. Itu kemarin kita ada conflict of interest gitu. Kita approach-nya ke dosen, tapi ketika kita sebut gitu ya. Tapi secara kerja sama kita nggak ada MOU-an dengan. Terus satunya lagi kita mau coba pakai brandnya dokter klinik dari sini, tapi yang dibutuhin user kita tuh bukan persona kliniknya gitu, tapi akademisinya. Jadi dari situ selain nanti offer untuk produknya, tapi kita juga offer untuk university partner dari mereka juga gitu sih Mbak, sebagai author dan juga kuratornya. I see. Kalau sering ikut event-event gitu nggak untuk UMEDS ini yang bisa menggait dari sisi tutornya juga gitu? Kalau tutor lebih banyak pakai sosial media sih Mbak. Kalau event PDGI, jadi yang organisasi profesi ya Mbak, tuh kalau saya belum rutin mengikuti karena belum terdaftar sebagai anggota aktif Mbak. Jadi nanti dokter gigi dulu, baru daftar anggota aktif, baru bisa rutin ikut sih Mbak. Jadi challenge-nya saya menyelesaikan MBA-nya, terus balik selesai dokter gigi. Kira-kira kapan selesainya? Kalau MBA-nya tahun ini sih Mbak, terus satu tahun lagi nyelesain koasnya sih. MBA di mana ya tadi? Di ITB. Oh di ITB. Kampus ITB Kampus Jakarta ya. Good luck. Thank you ya, Siap, by thank the you way juga, udah Mbak. share tentang data-datanya. Jadi ini vokasi aja deh golden tiketnya. Siap, thank you. Thank you. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin Mas.
agak lebih lega sih Mbak, dan ternyata masih banyak yang harus kami perbaiki, jadi agak mikir-mikir sih nextnya bakal ngapain lagi gitu. Bakal keep in touch dengan visinya tentunya karena ini kesempatan yang luar biasa, jadi kita akan membangun masa depan kedokteran melalui UMEDS dan tentu itu akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan yang ada di negara kita. Mereka punya clear market opportunity, terus juga dari kompetitor-kompetitor yang ada sekarang memang menarik banget untuk edutech khususnya di bidang medical solution ya, khususnya kalau mereka tuh sekarang lebih berfokus pada kedokteran gigi gitu. Untuk edutech sendiri masih masuk sih, kita memang lagi melihat ke sektor itu juga, dan sebelumnya belum ada investment di edutech juga, jadi bisa jadi konsiderasi kita juga. Nah, mungkin nanti perlu ada penambahan ya itu untuk CFO-nya di bagian dari manajemen. Saya pengen tahu lebih jauh karena startupnya berpotensi sangat besar jika eksekusinya juga baik gitu, jadi masih pengen lihat data room-nya juga sih. Thank you for watching Carpitch. Kalian bisa tunggu episode berikutnya atau nonton episode-episode sebelumnya. Sama satu lagi, jangan lupa follow sosialnya Gobi dan juga cek website kita ya di sini. Bye!